apa kabar adik-adik semua? Udah 2 kali hari Minggu kita nggak ketemu. Kangen gak sih adik-adik sama Lause? Lause kangen banget loh sama kalian semua. Biasanya kan kita bisa ketemu ya di gereja. Biasanya kita bisa jabat tangan gitu ya, bisa bercengkerama. Tapi sekarang ini karena situasinya tidak memungkinkan, karena lagi ada wabah virus corona yang bisa cepat menular, makanya pemerintah bilang kita harus melakukan yang namanya social distancing, jaga jarak. Tidak boleh kumpul-kumpul dulu gitu ya. Jadi semuanya di rumah aja. Nah, adik-adik kita bersyukur loh kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita teknologi. Nah, Lause tetap bisa nih menyapa adik-adik melalui video, bisa mengajak adik-adik bernyanyi, kita tetap bisa beribadah di hari Minggu ini, sekolah minggu bersama, tapi sekolah minggunya tidak seperti di gereja, tapi kita tetap bisa menikmati cerita firman Tuhan melalui video ini. Ya adik-adik, bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Tuhan pasti menyediakannya bagi kita untuk kita tetap bisa memuji, meninggikan nama Tuhan. Hari ini Lause mau berbagi cerita firman Tuhan kepada adik-adik semua. Ya, kita mau masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau persiapkan hati pikiran kita mau hormat kepada Tuhan gitu ya, mau dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam firman-Nya pada hari ini. Nah, sebelumnya kita mau memuji Tuhan Yesus dengan satu pujian. Dengan satu pujian yaitu mari masuk Tuhan Yesus di dalam hatiku. Biar kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan ini. Kita nyanyi bersama ya. 3, 2, 1. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama. Terima kasih untuk teknologi yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami diberikan tubuh yang sehat, kami boleh sarapan pada pagi hari ini, kami boleh dicukupkan segala sesuatunya. Tuhan berikan papa mama boleh menjaga kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan kami, Tuhan tolong kami, Roh Kudus hadir di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami dimampukan untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati Lause yang boleh menyampaikannya, dan kami boleh diberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya sebelumnya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah merasa takut? Pernah enggak? Pernah enggak?
Lause pernah loh rasa takut. Pernah. Lause percaya semuanya juga pernah rasa takut. Pernah mengalami rasa takut. Ya kan? Adik-adik pernah nggak rasa takut dimarahin mama papa? Karena nggak dengar-dengaran sama mama papa. Ada ya rasa takut gitu. Atau pernah nggak takut dihukum oleh ibu bapak gurunya di sekolah? Pernah kan? Atau pernah takut nih dimarahin sama kakak, koko, cici gitu sama orang-orang di rumah? Pernah kan? Mungkin pernah. Biasanya kalau kita takut itu kita melakukan satu kesalahan atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan aturannya, ya kan? Hari ini Lause mau cerita. Ada seorang yang takut banget. Dia takut sekali. Takut banget. Gelisah, tidak tenang. Ya. Orang itu ada di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Siapa dia? Yuk, kita mau cari tahu. Kita buka Alkitab kita. Hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 50. Markus 14 ayat 32 sampai 50. Nanti adik-adik baca ya Alkitabnya. Siapa yang takut itu Lause? Yang takut itu adalah Tuhan Yesus. Hah? Kok Tuhan Yesus takut? Emang Tuhan Yesus pernah takut? Yes. Tuhan Yesus juga takut. Kenapa dia bisa takut? Lause cerita ya. Pada satu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu tiba di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Taman Getsemani. Dia bilang nih sama murid-muridnya, kalian di sini ya. Aku bersama dengan teman kalian nih 3 orang. Siapa mereka? Simon Petrus, Yakobus sama Yohanes masuk ke dalam. Gitu. Lalu sampai di satu tempat Tuhan Yesus ngomong nih sama mereka bertiga. Siapa tadi? Simon Petrus, Yakobus sama Yohanes. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Wow. Menakutkan sekali ya. Menyeramkan sekali. Tuhan Yesus begitu bersedih. Dia ketakutan. Kenapa sih dia takut? Kenapa Tuhan Yesus takut? Karena dia tahu kalau dia akan ditangkap, dihukum, disiksa, disalibkan, dan mati. Coba bayangkan kalau kita tahu kita akan dihukum, disiksa, terus kita akan mati. Pasti takut. Lause juga takut. Yes, takut. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Di dalam ketakutannya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa. Dia menyingkir sedikit dari ketiga murid-muridnya tadi. Lalu dia berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Dia berdoa karena dia tahu dengan berdoa dia bercerita kepada Allah Bapa. Meskipun Allah Bapa sebenarnya sudah tahu. Tapi Tuhan Yesus berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu seperti apa? Berdoa sungguh-sungguh itu dengan penuh rasa hormat. Lipat tangan, tutup mata. Tidak gerak-gerak situ sini. Tidak colek temannya situ sini. Tapi sungguh-sungguh dengan sikap yang penuh hormat. Di dalam doanya Tuhan Yesus bilang, Ya Aba, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Amin. Maksudnya apa sih doa Tuhan Yesus ini? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Maksudnya adalah Tuhan bilang sama Allah Bapa. Tuhan Yesus bilang sama Allah Bapa, Tuhan, kalau bisa aku tidak dihukum, ditangkap, disiksa, dan aku disalibkan, bahkan mati di kayu salib. Tuhan meminta
sama Allah Bapa. Tuhan bilang tadi di perkataan pertamanya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus mau ajarkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan bisa tolong. Mau hal yang paling sulit pun Tuhan bisa tolong. Yes. Tapi kita berdoanya, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti yang engkau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Setelah Tuhan Yesus berdoa, ia datang kembali, mendapati, menghampiri ketiga muridnya tadi, Simon Petrus, Yohanes sama Yakobus. Ya, merekanya sedang ngorok. Mereka sedang tidur. Mereka terlelap tidur. Lalu Tuhan Yesus panggil Petrus, Simon, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam aja? Tuhan Yesus minta. Tadi kan Tuhan Yesus suruh mereka berjaga-jaga. Tapi mereka terlelap tidur. Lalu ia pergi lagi Tuhan Yesus. Terus dia berdoa lagi dengan doa yang sama. Dia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Dia memohon kepada Allah Bapa. Dia minta kepada Allah Bapa. Lalu ia kembali lagi ngelihat lagi murid-muridnya. Dia mendapati mereka sedang tidur. Matanya udah berat banget. Dipanggil pun mereka tidak nyaut lagi. Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi dia berdoa. Artinya Tuhan Yesus sudah berdoa berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Berdoa dengan doa yang sama, meminta kepada Allah Bapa yang sama. Berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mau ajarin kita, kalau kita ada rasa takut, kalau kita ada hal yang kita inginkan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah dia berdoa yang ketiga kali, dia bilang, yes, sudah tiba waktunya Anak Manusia akan diserahkan kepada orang berdosa. Lalu dia ajak muridnya bangun, mari kita pergi. Dia menghampiri murid-murid yang lain. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bener. Gak berapa lama datang segerombolan orang. Datang. Menghampiri. Segerombolan orang-orang itu. Tentara-tentara datang. Mereka membawa pedang. Mereka membawa pentungan. Tahu nggak, di antara gerombolan itu ada salah seorang murid Tuhan Yesus. Oh, siapa dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Lalu Yudas ngomong nih sama orang-orang tentara tadi. Dia bilang gini, emangnya kamu tahu siapa yang mau kamu tangkap? Nggak tahu kan? Nah, kalian harus perhatikan aku. Aku akan kasih kode, aku akan kasih tanda. Siapa yang kalian tangkap itu. Nanti, aku akan menghampiri orang itu, aku akan mencium dia. Itulah orang yang harus kalian tangkap. Ya. Lalu Yudas Iskariot menghampiri Tuhan Yesus. Dia menyapa Tuhan Yesus, Rabi. Lalu dia peluk dan dia cium. Yeay, kata tentara, ini dia orangnya yang mau ditangkap. Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus ambil pedang. Dia lari
menghentakkan pedangnya ke arah telinga dari salah seorang hamba imam besar yang di situ. Dan tentara-tentara itu langsung menangkap Tuhan Yesus. Tangkap, 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 tangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Sangkamu aku ini penyamun? Kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Kita sering lihat ya, kalau orang mau nangkap pencuri, perampok, orang bawa golok gitu ya, bawa pentungan, bawa kayu gitu ya, untuk menangkap pencuri, menangkap perampok. Tuhan Yesus bilang, "Kalian kan lihat aku sehari-hari mengajar di bait Allah. Dan kamu waktu itu kok gak nangkep aku?" Tapi itulah yang memang harus terjadi kepada Tuhan Yesus. Dia ditangkap, dia dihukum, dia disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan dirinya. Dia benar-benar menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa bagi dia. Kalau dia memang harus dihukum bagi kita semua atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberikan dirinya seutuhnya untuk agar kita boleh selamat dari dosa, agar kita semua bisa terlepas dari dosa. Tapi Tuhan Yesus berpesan kepada kita, bagi kita yang sedang menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus bilang, berdoa. Nah, kita mau tahu apa pesan Tuhan Yesus yang paling dia pengen sampaikan di hari Minggu ini, yang menjadi ayat penuntun kita, menjadi ayat hafalan kita. Kita buka dari Markus 14 ayat 38. Apa pesan Tuhan Yesus bagi kita semua? Terus akan bacakan bagi kita. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajarkan di dalam ketakutan dia, apa yang dia kerjakan? Dia berdoa kepada Allah Bapa. Saat ini kita pasti juga merasa takut semuanya dengan adanya wabah virus corona ini. Kita takut terjangkiti kan, kita takut tertular sehingga itu bisa sakit. Bahkan kita dengar ada banyak orang juga yang meninggal karena sakit ini. Pasti kita takut, ya kan? Kita takut papa mama kita juga sakit, kita takut adik kita sakit, koko cici kita sakit, atau kita takut opa oma kita sakit. Kita takut kan? Tapi Tuhan Yesus ingatkan, di dalam semuanya itu ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan untuk kita kerjakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah artinya waspada. Gimana sih waspada di tengah situasi seperti ini? Di tengah wabah virus corona yang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan Tangerang juga sudah ada, ya kan? Apa yang kita kerjakan? Yaitu kita tetap di rumah saja, tidak keluar-keluar, berkerumun dengan orang lain, itu jangan. Rajin-rajin cuci tangan agar tangan kita terbebaskan dari bakteri dan virus, dengan sabun dan juga dengan air ya. Jadi cuci tangannya bersih semuanya. Sebelum makan, setelah mungkin berjemur pagi hari gitu ya, harus cuci tangan.
Ingat sering-sering cuci tangan agar virus-virus itu lepas dari tangan kita. Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Makan dengan teratur, makanan sehat, makan sayur, makan buah-buahan ya. Jadi jangan bilang tidak mau makan buah-buahan, tidak makan sayur. Kenapa? Karena itu baik bagi tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa terhindar dari wabah virus corona. Ya. Selain itu, banyak-banyak minum air putih agar tubuh kita cukup cairannya. Kita tetap sehat. Makanya berjaga-jagalah melakukan yang Paulus sebutkan tadi. Lalu berdoa. Kita berdoa agar Tuhan lindungi kita. Kita berdoa agar kita dijaga, papa mama kita, keluarga kita dijaga. Kita berdoa juga untuk Indonesia, untuk para dokter, orang-orang yang sakit. Mereka juga boleh disembuhkan, dipulihkan. Ya. Jadi adik-adik, itu yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita. Tadi ingat di Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan kita dimampukan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang begitu indah, begitu banyak pesan bagi kami semua ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami berjaga-jaga dan berdoa di tengah situasi yang saat ini ya Tuhan. Biarlah kami mau taat, mau setia mengerjakannya ya Tuhan. Tuhan mampukan kami, biarpun kami kecil Tuhan, tapi kami mau belajar melakukannya dengan baik, dengan pertolongannya daripada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk dunia ini, untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk para orang-orang yang sudah sedang sakit ya Tuhan, terjangkit, tertular oleh virus corona ini. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Tuhan berkati mereka. Bagi para dokter, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh melayani setiap orang-orang yang sakit ini dan boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya meninggal ya Tuhan. Tuhan juga hiburkan, Tuhan juga kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan berikan hikmat di dalam Bapak Presiden memberikan keputusan serta tindakan yang baik dan tepat ya Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Kami rindu sekali keadaan ini boleh berlalu Tuhan, dan semuanya boleh normal kembali. Tuhan berkati, Tuhan jaga kami semua ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.